udah nggak bisa diterima ini perlakuan KPK terkait soal ini. Itu dari sisi manfaat, kecuali dia merugikan keuangan negara triliunan rupiah 4 tahun ditunggu masyarakat, nggak masalah. Fokus dari PDIP itu akan terbelah ya antara mempersiapkan siapa calonnya atau siapa yang akan didukung di Pilkada 2024 ini ya. Siapa-siapa saja yang akan didukung dengan satu persoalan di mana sekjen partai sedang menghadapi persoalan hukum dengan KPK. Rembo siapa bisa nangkap? Kenapa nggak bisa di ditangkap? hutan? Ya memang dia punya daya, punya upaya, nggak bisa ditangkap gitu loh. Tapi kalau yang namanya Harun Masiku nggak tertangkap sampai 4 tahun, entah dia sudah lewat. Sudah lewat? Iya kan, kalau nggak ketangkap saya bilang. Iya makanya. Sudah meninggal. Sudah Udah maksudnya meninggal. sudah lewat, sudah meninggal. Iya maksud maksudnya. Anda? Oke. Yang kedua sengaja nggak ditangkap. Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pekan ini, staf Hasto pun juga diperiksa KPK. Mengapa kasus suap yang 3 pelakunya sudah dipidana kembali ditindaklanjuti? Apakah ini adalah upaya untuk membidik PDIP? Di sisi lain, hari ini sudah lebih dari 1 minggu yang menjadi target KPK untuk menangkap Harun Masiku. Namun, buronan internasional tersebut belum juga ditangkap. Terima kasih Pak Ikrar dan Bung Patra sudah hadir di Open Minded. Kita hari ini mau ngebahas soal Harun Masiku dan juga apakah itu sebenarnya upaya untuk membidik PDI Perjuangan, karena di beberapa media sebelumnya udah banyak dibahas itu ya Pak ya. Nah, sebelum ke Pak Ikrar saya mau ke Bung Patra dulu nih. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya Sekjen PDIP itu dipanggil? Tadi Anda sempat cerita nih sebelum kita taping. Gimana awalnya Anda jadi kuasa hukumnya Pak Hasto? Terima kasih. Open minded ya. Open minded. Yasmin. Jadi awalnya itu saya dihubungi sebenarnya untuk mendampingi beliau pada waktu dipanggil di Polda. Karena katanya ada laporan aduan masyarakat, ya. Pak Hasto ini dianggap pernyataannya di media, 2 media stasiun televisi itu menghasut, bohong sehingga menyebabkan namanya keonaran atau kerusuhan. Ngeri kan? Nah, yang menarik itu justru pasal yang digunakan pasal hazai artikelen, ujaran kebencian, ya, yang dia pakai 160 itu kan pasal karet, itu bolak-balik itu kalau zaman dulu kan dipermasalahkan. Kalau masih pakai undang-undang ITE mungkin orang bisa terima lah. Cuman kan kalau pakai hazai artikelen ini kan sensitif. Ya, nah jadi saya dampingi di sana. Nah, waktu itu ditanya langsung, sudah pemeriksaan sehat atau enggak, ya kan? Pendidikan. Nah langsung penyidik pada waktu itu nanya langsung, apakah saudara kenal dengan A dan B ini kan, karena yang pelapor kan. Maka kita jeda kan, saya pas di samping Pak Hasto waktu itu dampingin. Saya bilang, Pak penyidik ada pertanyaan yang kurang nih. Ya jangan nanya itu dulu. Ya dong. Ya. Karena saya banyak contoh-contoh dampingin orang, ada satu pertanyaan yang harus diajukan terlebih dahulu. Apa? Apakah saudara bersedia memberikan keterangan? Nah, begitu penyidiknya nanya, nah, mulailah Pak Hasto terangkan, minta klarifikasi. Singkat cerita, Pak Hasto bilang, sebelum saya menyatakan kesediaan atau tidak bersedia, karena yang dipermasalahkan adalah pernyataan di 2 stasiun televisi yang merupakan produk jurnalistik, maka kami mau ke Dewan Pers dulu. Selesai itu. Begitu kami keluar nggak lama KPK langsung umumkan di hari yang sama. Di hari yang sama. Bahwa Pak Hasto akan ya dipanggil menjadi saksi di KPK. Ya kan? Nah, kalau terkait panggilan, saya bisa komentar 2. Ya. Yang pertama, terkait dengan Harun Masiku ini sudah ada 2 putusan, Mbak Yasmin. Betul. Ya.
Putusan yang pertama, putusan nomor 18 tanggal 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri. Inkrah. Ya. Putusan yang kedua itu putusan kasasi 1857 Juni 2021. Inkrah atas nama terdakwa Agus Setiawan dan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Ya. Inkrah. Lalu kalau terkait dengan pelarian Harun Masiku sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang pada Januari 2020. Ya. Ya. Sprindik awal perkara ini keluar 9 Januari 2020. Ya. Lah kok dipanggil baru sekarang? Iya. Dan pada saat persidangan disebut-sebut nggak nama Mas Hasto? Nggak ada kan ya? Nah, kalau soal persidangan ya, saya bisa sampaikan semua saksi sudah dipanggil. Alat bukti sudah diajukan 184 KUHP. Tidak ada satupun ya yang menyatakan keterlibatan Pak Hasto. Kenapa? Ini perkara sederhana. Harun Masiku pengen dia jadi anggota DPR, ya, pengen PAW, ya, KPU yang mutus dong. Maka KPU lah yang dikasih uang nih. Dakwaannya kan 600 juta, terbukti 500 juta Wahyu Setiawan. Itu mintanya bukannya kalau nggak salah 900 ya awalnya. Ya. Penyerahannya 600 gitu ya. Ya kan? Ini kasus suap ini. Sekarang kalau dia kasus suap, ya, sudah diperiksa tuh. Karena kalau pakai pasal turut serta atau turut membantu, mestinya yang disampaikan pada saksi-saksi itu ada dong kaitannya. Mestinya dong kalau memang terlibat. Nah, ini nggak ada. Udah. Jadi saya mau sampaikan gini Mbak Yasmin. Siapa yang nggak mendukung upaya pemberantasan korupsi? Nggak ada. Kita dukung ya. Cuman ya, saya mau bilang begini, dalam kasus Harun Masiku, kenapa ini jadi heboh? Karena ini Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ya dong. Coba kita bayangkan kalau yang dipanggil bukan Sekretaris Jenderal ya Banteng, tapi Cicak yang dipanggil. Mungkin nggak ada media yang juga mau ngeliput. Satu. Yang kedua, ya, terkait dengan Harun Masiku, dikait-kaitkan dengan Pak Hasto, memang hanya itu yang bisa. Karena Pak Hasto faktanya di bawah kepemimpinan Ibu Megawati nih ya, begitu dia 2015 jadi sekjen, 2 kali menang pemilu. Ya kan? Nah, ibaratnya kalau kita sekarang ya nonton Euro, Mbak Yasmin ya. Yeah. Kalau mau ngalahin tim Prancis gimana caranya? Patahin itu si Griezmann sama Mbappe. Iya. Iya kan? Nah, jadi terakhir saya mau bilang begini dalam pembukaan ini. Dari sisi kemanfaatan hukum, ya ini tanda tanya besar. Kenapa kita dukung korupsi? Karena kita anggapan awal pertama dengan memberantas korupsi kesejahteraan naik, ya kan? Ya. Karena yang namanya korupsi uang negara itu harusnya jadi hak ekonomi sosial budaya, dimakan sendiri itu sama koruptor. Makanya kita happy kalau ada pengembalian uang negara dan juga ditangkap koruptor. Karena dari sisi kemanfaatan ada untuk masyarakat. Lah ini nggak ada keuangan negara, ini suap pribadi. Yeah. Ya, maka saya selalu bilang, coba ditanya deh teman-teman, berapa? Ya saya ulangi, berapa? Ya, anggaran yang diterbitkan, dikeluarkan KPK atau digunakan dalam proses kasus ini nih, semenjak 2020. Ya. Kalau katanya misalnya ada di Filipina, ada di Malaysia, itu kalau dia kasih 3 penyidik aja untuk nangkap, berarti pulang pergi berapa tiketnya? Nggak mungkin dia pulang pergi, Mbak Yasmin. Kalau PP itu namanya seminar conference, benar nggak? Iya. Benar nggak? Pasti dia nginap. Coba bayangkan, ya kalau kita pakai metodologi yang namanya cost and benefit analysis, ya. Udah nggak bisa diterima ini perlakuan KPK terkait soal ini. Itu dari sisi manfaat. Kecuali
dia merugikan keuangan negara triliunan rupiah, 4 tahun ditunggu masyarakat, nggak masalah. Dengan kata lain, Anda mau bilang bahwa KPK nggak serius nih ngejarnya gitu? Bukan nggak hanya serius, ini ngabisin anggaran. Ya, ngabisin anggaran. Nanti saya bisa pada kesimpulan ini politik gitu loh. Ya. Nah, tapi saya jelasin dulu dari sisi penegakan hukumnya. Boleh. Silakan. Yang kedua, ya, ini bukan saya ngomong, ini ada Gustaf Rahbruch kan bilang kepastian katanya. Ya, dari sisi kepastian, perkara ini sudah 2020. Ya, dibolehkan dalam aturan kalau tidak bisa dihadirkan in absentia. Ya, pengadilan in absentia ya. Kan? In absentia itu apa? In absentia adalah proses persidangan tanpa kehadiran dari terdakwa. Betul. Nah, ada yang bilang begini, ya nggak bisa. Kalau itu kan penjelasannya jelas. In absentia bisa kalau ada kepentingan menyelamatkan keuangan negara. Itu alasannya kan. Saya bilang justru itu. Karena ini nggak ada urusannya sama keuangan negara, kenapa bisa dianggarkan sampai 4 tahun? Jadi serba salah itu pasti. Nah, tapi dalam soal kepastian, ya, Ibu Yasmin pernah jadi saksi di penyelidikan, di penyidikan, dan di persidangan. Kalau ini nggak ditutup, nggak disidangkan in absentia, orang ini digantung. Besok-besok kapan lagi saya dipanggil nih? Ya kan? Mungkin anaknya udah jadi cucu, nenek-nenek misalnya, ya kan? Udah sebelumnya belum ada cucu, udah ada cucu, nanti dipanggil lagi karena prosesnya harus diulang kan? Iya. Coba bayangkan orang yang sudah punya bayangan direpotin soal proses hukum ini, digantung gitu loh. Karena alasannya Harun Masiku nggak tertangkap. Jangankan penegakan hukum, cinta aja kalau digantung kan resah masyarakat. Benar nggak? Nah, jadi kesimpulannya dari 3 kriteria, saya belum bicara keadilan, tapi dari 2 kriteria soal kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, ya sudah nggak terpenuhi nih. Kalau kasus Harun Masiku nih nggak terpenuhi. Satu, anggaran kita nggak tahu berapa yang digunakan. Yang kedua, sampai kapan mau nangkep buronan ini. Maka saya selalu bilang, pengalaman saya jadi advokat, ya, kalau ada buronan, pelarian yang nggak ditangkap atau nggak bisa tertangkap, cuman 2 penjelasannya, Mbak. Memang nggak bisa ditangkap, memang nggak bisa. Contohnya apa? Nggak bisa atau tidak? Kan kemarin di salah satu tempat ya. Memang nggak bisa. Contohnya bisa Rembo. Nggak mau. Rembo, siapa bisa nangkap? Kenapa nggak bisa ditangkap? Di hutan. Ya memang dia punya daya, punya upaya, nggak bisa ditangkap gitu loh. Tapi kalau yang namanya Harun Masiku nggak tertangkap sampai 4 tahun, ya, 2 juga penjelasannya. Iya. Entah dia sudah lewat. Ya kan, kalau nggak ketangkap saya bilang. Iya, makanya. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya, maksudnya. Oke. Yang kedua, sengaja nggak ditangkap. Jadi opsinya cuma pilihannya, alternatifnya cuma itu ya. Anggaran KPK ini besar loh, Mbak Yasmin. Yang namanya alat sadap. Dari mana misalnya media atau jurnalis tahu bahwa ternyata itu pernah jadi katanya guru ngaji di Malaysia, ya, pernah katanya marbot, pernah katanya ada di Malaysia. Ya, siapa yang ngomong itu? Panggil itu wartawan, pasti dari dalam itu hembusannya. Nggak usah ngomong, Mbak Yasmin, tangkep aja. Yang terakhir tadi pas kita ngobrol, saya pastikan 7 hari akan kami tangkap. Setelah itu diralat. Itu harapan, ya. Kan yang begitu-begitu nggak usah omong. Kalau tangkap aja, Bro. Ya, kalau saya pribadi sih ngelihatnya bukan harapan atau bukan akan ditangkap. Menurut saya ketika kalimat menyatakan bahwa sudah diketahui keberadaannya, buat saya itu seperti kayak ngasih tahu buronan bahwa kita mau nangkep loh, ibaratnya seperti itu kan. Nah, itu gitu. yang saya bilang. Kalau memang itu statementnya benar seperti itu, kalau memang diduga unsur pasal 21 udah masuk. Pasal 21 yang namanya obstruction of justice itu ada 3 perbuatan, ya. Menghalang-halangi, merintangi, dan menggagalkan. Berarti masuk yang ketiga. Yang ketiga ini. Saya misalnya nih ya, buronan nih ya.
buronan lagi enak-enak kan sembunyi, tiba-tiba lihat open minded atau lihat media ya kan beritakan bahwa lah kok saya dibilang 7 hari mau ditangkap, jangan-jangan udah tahu nih, ya pindah lah. Kan dibilang udah diketahui juga keberadaannya, kan katanya begitu sudah diketahui keberadaannya dan akan ditangkap, kalau nggak salah ya kurang lebih seperti itulah, pastinya kan Ya, nanti itu yang gimana. kemudian diralat kan, Iya. itu harapan katanya. Maksud saya tanya sama pimpinan sebelum, penyidik sebelum, emang pernah ya KPK itu semacam itu Akan menangkap Ya, pengumuman dulu ya, gitu ya. akan mau nangkap ya, akan mau nih ya. Kalau mau menangkap enak, udah di tengah, udah di istilahnya udah di 1 meter. Kalau mau menangkap, ini baru Baru mau. akan ya. Terus diomongin, pernah? Nggak pernah katanya selama ini. Oke. Gitu loh. Ya, sekarang saya ke Pak Ikrar dulu ya. Ya. Pak, ini kan tadi sudah ada opening statement juga dari Bung Patra. Anda sendiri melihat, Pak Ikrar sendiri melihat ini soal Harun Masiku dan pemanggilan Sekjen PDIP itu apa dari pandangan Pak Ikrar sendiri? Iya, karena kita terus terang ya, di akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini banyak sekali penggunaan hukum untuk kepentingan politik, gitu kan. Ya, saya beri contoh misalnya ya, kalau memang ada, saya katakan kalau memang ada anggota kabinet Ya. yang tersangkut dengan misalnya apakah itu dengan KPK ataupun Kejaksaan Agung ataupun kepolisian ya, kenapa nggak langsung juga diproses? Kenapa prosesnya kemudian ada yang berhenti ya? Dan kemudian kita tahu ya, rupanya memang ada kepentingan politik di situ, yaitu bagaimana menggiring sang pemimpin partai itu untuk membawa partainya itu ya menjadi pendukung salah satu pasangan calon misalnya kan. Termasuk juga seorang gubernur misalnya kan, juga diduga ya, sebelumnya ditanya, Anda nanti akan mendukung yang mana gitu kan. Wah, saya enggak lah, saya apakah belum ambil keputusan. Tapi begitu namanya itu masuk di dalam terkait dengan persoalan di KPK, langsung pada hari itu juga atau besoknya itu langsung bilang saya mendukung salah satu pasangan calon itu. Itu enaknya diperjelas tuh ya. Tapi semua kita sini Tahu mungkin lah. Anda udah tahu lah Iya. siapa ya. Termasuk juga bupati juga ya. Ada 2 bupati kakak beradik dari satu partai yang sama gitu kan. Tiba-tiba persoalannya tidak dilanjutkan pada saat menjelang pemilu 2024 kemarin. Cuma karena sang bupati itu mungkin dari sisi posisi politiknya itu tidak terlalu tinggi, makanya kemudian akhirnya juga berhubungan dengan KPK juga kan setelah pemilu berlangsung ya. Nah ini yang sekarang kalau kita perhatikan ini rupanya bukan cuma begitu pemilu berlangsung itu yang petinggi-petinggi yang tadi saya katakan parpol itu juga tidak dilanjutkan kasusnya. Kenapa? Karena masih ada pilkada misalnya kan. Jadi ini juga menjadi suatu pertanyaan besar. Jadi republik ini benar-benar rule of law. Jadi kita tuh sama kedudukannya di depan hukum ataukah itu rule by law gitu kan. Jadi misalnya kayak hukum diganti-ganti, hukum direvisi, hukum kemudian digunakan untuk menekan orang dan sebagainya. Menurut Pak Ikrar sekarang Kalau gimana? menurut saya memang ada kaitannya dengan persoalan politik tadi ya. Karena kebetulan ya Presiden Jokowi itu tidak lagi berada di PDIP ya. Dan kebetulan ya Hasto itu adalah orang juga yang paling banyak ngomong keras dari PDIP ya tentang juga misalnya kekacauan yang terjadi di Republik ini pada masa pemilu ya, khususnya pada saat pasca pemilu 2024 itu, ya itulah yang kemudian ditarget gitu kan. Kenapa ditarget? Karena biar bagaimanapun dia adalah orang kedua di dalam partai. Maksud saya karena Anda tahu ya pejabat tertinggi dalam partai itu adalah ketua umum, sekjen, ya. Jadi karena ada posisinya sekjen, orang kedua, ya. Dan kenapa kemudian dia dipersoalkan sekarang juga ya? Itu tadi karena dengan demikian ya, fokus dari PDIP itu akan terbelah ya antara mempersiapkan
siapa calonnya atau siapa yang akan didukung di Pilkada 2024 ini ya. Siapa-siapa saja yang akan didukung dengan satu persoalan di mana sekjen partai sedang menghadapi persoalan hukum dengan KPK ya. Nah, pertanyaan saya juga misalnya nih ya. Kenapa ketika KPK tahu bahwa Hasto itu diperkirakan ya bertemu dengan Harun Masiku di gedung PTIK ya. Itu kan katanya itu kan ceritanya waduh rame banget tuh. Yeah. Katanya antara polisi mencegah komisioner KPK bukan komisioner penyidik KPK untuk menangkap dia dan kemudian akhirnya nggak jadi ditangkap. Pertanyaan saya, kenapa kemudian berhenti di situ ya? Ini kan bukan persoalan cicak dan buaya saja ya, tapi persoalan hukum itu harus bisa diselesaikan kalau memang kita benar-benar mau menyelesaikan persoalan tersebut ya. Tapi tadi sudah Bung Patra katakan, ternyata di dalam persidangan itu nama Hasto oleh saksi-saksi dari PDIP ataupun saksi yang menjadi penerima suap itu tidak pernah muncul ya. Dan Anda tahu kasus suap menyuap di dalam pemilu itu bukan cuma kasus Harun Masiku aja ya. Ada seorang misalnya ya, seorang calon anggota legislatif dari sebuah partai ya, ketika itu dibahas oleh Mahkamah Konstitusi, itu dikatakan akhirnya dikeluarkan suatu putusan bahwa yang menang adalah partai A dan kemudian dari partai A itu yang menang itu si A atau si B kan. Nah, itu kan juga terjadi suatu proses yang bukan mustahil. Suap menyuap juga terjadi, jangan Anda salah ya. Itu MK itu menghadapi persoalan-persoalan itu justru di awal-awal pendirian MK itu sendiri ya. Memang bukan pada era Jimli Asidiki atau Mahfud MD ya, tapi di era yang Anda tahu ketua MK-nya akhirnya masuk penjara juga gitu kan. Akil Mukhtar ya. Atau kemudian juga salah satu hakim MK-nya juga masuk penjara juga kan. Mantan menteri ya. Itu. Ya, jadi mantan Menteri Menkumham ya. Betul. Jadi Patrialis Akbar ya. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu ya. Maksud saya itu pada saat itu tetap berjalan penyidikan apa yang kemudian terjadi di dalam kasus ini kok menjadi seperti ini, akhirnya ketemu siapa yang menjadi biang keroknya. Dalam kasus ini yang anggota KPU itu kan akhirnya masuk penjara gitu kan, karena dia diduga minta uang. Itu as simple as that ya. Ya, itu banyak, bukan cuma itu yang apalagi kemarin kasus 2024 ya, di mana angka-angka itu bisa pindah-pindah baik di dalam partai ataupun menyimpang dalam partai ya. Kalau Anda juga tahu ya, bagaimana misalnya akhirnya PSI gagal masuk parlemen, itu antara lain adalah karena civil society mau bicara. Ya, Mas Gun langsung misalnya Mas Gunawan Muhammad ya bicara bahwa nih sepertinya ada sesuatu yang aneh nih, masa dalam 2 jam ini suara PSI naiknya sekian ribu kan. Akhirnya kemudian banyaklah orang kemudian bergerak bersuara ya, termasuk juga yang disebut sebagai orang-orang yang melakukan polling, pollsters ya. Tokoh-tokoh pollsters itu walaupun dia melakukan pollsters ya untuk polling untuk misalnya Prabowo Gibran, tapi mereka juga punya hati nurani ya, bahwa ada yang nggak benar nih khususnya yang terkait dengan PSI. Karena Anda tahu kenapa saya ungkapkan ini, karena Anda tahu ya Gubernur Lemhanas yang kemudian mengundurkan diri itu ya, Andi Wijayanto pernah mengatakan bahwa Jokowi itu pernah ngomong pokoknya nanti pemilu 2024 ini Prabowo Gibran akan menang ya, PDIP akan turun suaranya dan kemudian PSI akan masuk ke parlemen. Dua yang di atas itu memang benar terjadi walaupun enggak terlalu signifikan, khususnya PDIP masih bisa menjadi pemenang di pemilu legislatif ya. Tapi memang PSI enggak sampai masuk parlemen karena angka yang cuma 2, sekian persen itu bisa didongkrak sampai 4% gitu. Nah, yang ingin saya katakan itulah yang tadi saya katakan berbagai
centang perenang yang di dalam kasus pemilu itu terjadi ketika perhitungan suara itu sedang berlangsung. Berarti Pak Ikrar melihat pemanggilan Hasto ini, Sekjen PDIP, ada hubungannya juga mungkin selain residu dari Pilpres juga ada hubungannya dengan ini mau pilkada nih supaya nggak fokus gitu atau bagaimana ya? Supaya PDIP itu nggak bisa fokus, Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini sebenarnya arah anginnya udah berubah antara Jokowi dan PDIP itu udah pasti kalau itu ya. Kenapa demikian ya? Karena kan juga itu kan penyidik KPK juga mengambil buku catatan Hasto dan bagaimanapun buku catatan itu kan buku catatan rapat bagaimana menghadapi pilkada 2024 ini. Bukan mustahil Hasto juga ada catatan-catatan kira-kira ibu ini ngomong apa aja untuk calon di daerah mana atau kemudian bagaimana strateginya menghadapi di wilayah misalnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana apakah kita akan mendukung si A atau si B di wilayah DKI misalnya kan ataukah kemudian kita ajukan calon dari partai kita sendiri, itulah yang kemudian bukan mustahil, itu kan juga bisa menjadi data informasi intelijen yang sangat lumayan baiknya itu. Bung Patra, kalau misalnya Pak Hasto itu share nggak ke Anda bahwa isi catatannya tuh ini loh di bukunya atau sampai sekarang posisi atau status barang yang disita itu apakah masih disita? Nah itu juga masalah ya. Kalau kita ngomong soal penyitaan, Mbak Yasmin ya. Kenapa sih ada penyitaan? Barang sesuatu atau sesuatu barang itu disita. Dalam hukum acara ditegaskan bahwa kepentingan penyitaan itu adalah untuk kepentingan pembuktian perkara. Pertanyaannya sekarang, apakah catatan partai yang isinya ya rapat-rapat partai itu ada kaitan? Satu. Yang kedua, tapi isinya memang catatan rapat partai ya? Ya iyalah, itu kan di bawah-bawah nggak, itu melekat itu sama Pak Hasto itu, karena kan daya ingat manusia kan, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, masalah di Indonesia ini, makanya jangan kita sampai ya kan diperlakukan atau dicari-cari kesalahan. Contoh HP, kalau di negara yang lebih maju, yang lebih advance penegakan hukumnya, di dalam penetapan pengadilan itu jangka waktu yang boleh didengarkan itu ditulis. Nggak boleh semuanya didengar. Contoh, sprindik tadi 9 Januari 2020, maka pengadilan bilang penyidik boleh dengarkan 3 bulan ke belakang, 3 bulan ke depan. Harus ada itu jangka waktu tertentunya. Jadi kalau ada dibilang ini untuk merusak, menghancurkan atau minimum menghambat ya valid. Pertama itu kan kalau baca novel aja 500 halaman J.K. Rowling ya kan 2 hari kelar itu, Bu. Oh ternyata nggak ada ini catatan partai semua, pilkada Jatim, pilkada Jawa Barat, pilkada DKI. Oh begini strateginya. Intinya dibalikin lah. Pada saat kita rekaman ini adalah sudah 11 hari dan itu dan itu belum dikembalikan ya. Belum. Yang kedua, juga HP belum. Nah inilah yang jadi masalah dalam arti penegakan hukumnya itu. Ya dramanya ini terlalu Korea. Bukan kayak drama Korea, terlalu Korea, bahkan orang Korea nggak bisa buat drama begini. Ya, kenapa? Kalau untuk kepentingan penyidikan, memang boleh kok disita, ya kan? Tapi menyita kepada orang staf yang waktu itu nggak ada sakit pautnya, hanya menemani, sudah itu dibohongi. Kenapa dibohongi? Ya kan? Nah ini ceritanya gini. Kan udah awal-awal ini Kusnadi dekat kami nih, Prof, ya kan? Ada pesan pada waktu itu, ya, bahwa kalau sudah naik kami memberikan keterangan pers. Saya sama 2 teman rekan kasihlah. Kusnadi masih di sini nih, Prof, ya.
Yang namanya kita memberikan keterangan sama seperti ini kan, kita lagi ngobrol, setelah selesai baru saya sadar, saya pribadi, Kusnadi mana ya, ya kan, nggak ada, kita telepon, udah nggak ngangkat, saya udah berdetak tuh, dipanggil nih di dalam, ditarik nih, ya kan. Dan ternyata benar setelah kita lihat rekaman, ya kan, rekaman dari teman-teman wartawan kan ada tuh dilingkarin. Penyidik pakai masker, pakai topi, datangi waktu kita konferensi pers tadi, bilang, Mas dipanggil Pak Hasto, yang namanya staf. Udah dong. Sorry, itu perempuan atau laki? Laki, ya kan. Jadi setelah dibilang begitu, ada penyidik lagi atau teman lagi yang naik tangga, yang si penyidik ini naik lift. Begitu di lantai 2, disitulah mulai itu, ya kan, mana tasnya, mana begini begono, ya kan. Karena itu nggak terlalu nggak terlalu besar kan, kan kayak lorong gitu, kayak pasien itu kan di klinik gitu kan, kedengaran sama Mas Hasto. Ini kok kayaknya ada suara Kusnadi kan. Dia keluar tuh. Begitu keluar dia kaget. Kus, kenapa kamu di sini? Itulah terjadi, ya kan. Disitulah Pak Hasto juga buat surat penolakan untuk berita acara penyitaan. Kenapa? Dia sudah terangkan berulang-ulang. Jangan diambil, ya kan, buku dan atau ininya, karena nggak ada hubungannya, ya kan. Termasuklah rekening. Ya, rekeningnya buku tabungan dan ATM itu kan isinya Mbak cuman 700.000. Punyanya Kusnadi. Itu kan kalau dia punya anak berarti buat susu. Kalau anaknya sekolah dia mau bayaran. Kalau untuk istrinya mau beli sayur. Nah, itulah kenapa saya bilang orang Korea aja nggak buat drama begitu. Kenapa? Kalau memang ada petunjuk dan atau ada dugaan keras, ya kan? Kan dia bisa minta PPATK atau langsung ke BRI pakai surat sprindik, itu udah ampuh itu. Nah, maka saya tanya sekarang, apa dengan cara begitu mau bilang ke masyarakat bahwa penyidik KPK ini kerja gitu? Ya, maksudnya. Atau dengan cara drama gitu mau dibilang bahwa kita ini serius loh, nggak akan lupa sama Harun Masiku. Emang gitu? Atau memang tadi itu, sekarang musim Euro gimana caranya jangan menang di Prancis, lumpuhkan, ya. Ini musim pilkada gimana caranya, ya kan, ganggu. Maka saya bilang tadi, ya kan, saya selalu kalau nangani perkara tuh saya tanya, Prof, Pak, Bu, benar Ibu nggak terlibat, benar, ya kan, kayak pengacara-pengacara di luar, Prof, ya kan. Ya kan? Kan saya tanya dulu. Enggak katanya. Udah dong. Ya kan? Karena apa? Saya pernah dalam karir advokat saya ada 2 perkara tipikor, ya kan? 1 pejabat bea cukai, 1 pejabat imigrasi, Prof. Ketika dia bilang iya terlibat, saya suruh bahkan ngaku setelah pembacaan dakwaan, minta maaf supaya keringanan hukuman. 1 pernah itu di pengadilan tipikor Semarang, 1 pernah di Lombok, gitu loh. Kenapa? Karena ini penting sebagai advokat, ya, kita tidak menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Nah, maka KPK ini tetap kita dukung. Tapi kan kalau zaman saya dulu, ibu-ibu, bapak-bapak dulu, ya, kalau beli beras di pasar itu nggak bisa langsung dimasak, mesti diayak tuh, karena kadang ada kutu sama batu. Nah, model penyidik begini, model pimpinan KPK yang ngomong mau nangkap tapi sudah 11 hari nggak jadi, ya kan? Itu bisa dianalogikan sebagai, ya, yang nggak boleh ada tuh di beras, gitu loh, ya. Kenapa? Ide pemberantasan korupsi adalah ketika ada yang namanya lembaga KPK, maka dia secara paralel dan secara sejajar kita ke rumah sakit murah, kita pendidikan jadi mudah, gitu loh.
Masa perkara suap anggarannya banyak, Ya. gitu loh. Sebelum saya ke Pak Ikrar, tapi menurut KPK itu penyitaannya sesuai prosedur loh katanya. Kemudian kan ada tanggapan kan, ini sesuai prosedur gitu. Walaupun mungkin sesuai prosedur, tapi caranya mungkin ya yang berpura-pura. Itulah kenapa kita laporkan ke Dewas. Oh ya, update-nya apa? Lapor ke Dewas. Kemarin dan kita juga udah kasih lagi. Komnas HAM ya. Kemarin tim kuasa sudah kasih lagi menunjukkan bukti tidak profesionalnya. Misalnya yang diserahkan berita acara tidak ada paraf. Itu masih dikasih draft. Ya kan? Yang kedua ya itu kaitannya dengan tanggal yang salah. Seakan-akan ini udah disiapkan awal ini. Tanggalnya sebelum tanggal 10 atau setelah tanggal 10? Sebelum. Entah copy paste untuk apa segala macam. Ya kan? Itu kita sampaikan ke Dewas. Berarti tanggal surat penyitaan itu sebelum tanggal 10 pada saat Pak Hasto diperiksa ya. Berarti itu disita tanggal 10 tapi Ya, surat penyitaannya sebelum tanggal 10. Kalau Tuhan mau kasih tunjuk salah ya salah aja gitu ya kan. Masa berita acara pemeriksaan itu Bu atau penyitaan ya. Setiap kita dikasih oleh penyidik Bu, itu Ibu harus baca dan paraf tuh. Ini yang di draft yang dikasihkan. Gitu loh. Kenapa? Karena udah keburu marah-marah Pak Hastonya waktu di lantai 2. Oke. Jadi dia nggak periksa lagi tuh. Yang kedua ada 2 berita acara penyitaan. Kan aneh. Orangnya ada di sana, Pak Hasto maksudnya ya. Berita acara pemeriksaan, HP yang menyerahkan Kusnadi. Saya ini bukan sekali 2 kali dampingi, bahkan ya tersangka itu berapa kali orang hebat saya dampingi. Nggak begitu caranya. Ibu datang, Prof datang, ya kan? Saya mau minta HP Ibu. Masa saya ambil dari Prof? Ya dong. Ya. Itu yang saya bilang tadi, kalau dibilang penyitaan itu boleh aja, ya. Nggak ada yang menolak penyeritaan itu dibolehkan. Untuk kepentingan tapi pembuktian, ya. Dengan dia menyita aja yang di luar dari kepentingan pembuktian aja, itu kan sebenarnya sudah melanggar prosedur, gitu loh. Ngapain? Dan kedua, bohongin orang, ya kan? Itu aja melanggar etika. Dalam arti kan pelanggaran etika kan, kalau yang di Dewas ini salah satunya, ya. Itu ngapain? Saya kalau penyidik, ya jadi penyidik, kasih saya jadi penyidik, saya gulung, nggak ada ngomong-ngomong. Bener Prof? Iya dong. Karena apa? Karena saya pegang sprindik, surat perintah penyidikan. Kapan? Itu sudah bulan ya Juni 2020. Maka waktu juru bicara bilang ini nggak ujuk-ujuk, kan saya tanya, yang nggak ujuk-ujuk itu kapan 3 orang diperiksa? Baru bulan Mei. Oke. Gimana coba? Tapi kembali lagi, apapun cerita, untuk kemanfaatan hukum nggak bisa. Untuk kepastian udah 4 tahun. Lalu untuk apa? Untuk politik. Oke. Sekarang ke Prof. Ikrar ya. Bagaimana Prof melihat bahwa sampai 4 tahun nih harus Masiku nggak ditangkap-tangkap, dan tadi baru Bung Patra bilang jangan-jangan ada 2 kan motifnya, Ya, apa kan, alasannya? ya. Nggak ditangkap atau nggak bisa atau sudah lewat gitu ya, correct me if I'm wrong. Ya sudah lewat, dan ini kayaknya baru pertama kali nih ya. Saya nggak tahu apa di tempat lain Anda sudah bilang bahwa jangan-jangan udah lewat Harun Masiku. Nah, ini baru saya bilang. Nah iya. Setelah saya datang ke sini, jangan-jangan Prof ya udah nggak ada orang gitu. Waduh. Oke, gimana Prof? Ya jadi begini ya, kalau memang serius KPK ya, itu kan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku itu kan udah beberapa kali didapat oleh KPK. Ya, baik itu dari informasi masyarakat ya, yang tadi Anda katakan di Malaysia atau di mana. Tapi kan pihak kepolisian kan pernah juga melakukan hal itu, maksud saya memberikan informasi tersebut ya. Dan Anda juga jangan lupa ya, namanya manusia Indonesia sekarang itu nggak ada yang nggak pakai handphone, ya. Anda mau pakai nomor baru atau apa ya, kalau memang itu pencatatan pendaftaran handphone itu benar, pasti menggunakan nama dia atau nama anak atau nama istri. Ya. Dan itu kalau Anda misalnya tahu, polisi itu kan sangat mudah
melacak di mana keberadaan seseorang yang sedang dalam status daftar pencarian orang. Saya beri contoh lah ya. Maaf kalau saya ngomong lagi ya. Itu persoalan Tommy Soeharto. Ketika dia dianggap terlibat kasus pembunuhan seorang hakim agung ya. Dan Anda tahu persis ya bagaimana dia tertangkap karena dia menggunakan handphone. Ya, as simple as that, as easy as that. Jadi begitu polisi tahu dia lagi di situ tuh, kita kejar situ, tangkap, beres. Nah, sekarang juga nggak mungkin kan kemudian Harun Masiku tuh tidak menggunakan handphone, ya. Atau nggak bodoh juga Hasto misalnya masih terus berhubungan dengan Harun Masiku dengan handphone dia kan, itu bodoh sekali karena biar bagaimanapun itu yang namanya handphone itu pasti ada daftar siapa saja yang pernah melakukan percakapan ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui cara yang lain lah gitu ya. Dan itu gampang sekali. Ya kayak sekarang nih. Masa 11 hari juga belum kemudian ketahuan siapa aja yang melakukan komunikasi dengan Hasto, baik itu dalam artian apakah itu melalui dengan voice aja ataukah dengan video call atau dengan nomor biasa atau kemudian dia suka ngirim WA dan sebagainya. Itu kan gampang gitu kan. Dan pertanyaan saya juga ya, kalau yang menjadi DPO itu adalah Harun Masiku, kenapa kemudian yang dicari-cari masih tetap Hasto gitu kan? Buat apa gitu kan? Nah, maksud saya apalagi Hasto itu tidak masuk di dalam catatan-catatan pengadilan itu ya. Jadi apalagi kalau bukan ada persoalan politik di sini ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu juga ya bahwa biar bagaimanapun ya yang sedang berkuasa ini memang memiliki kepentingan untuk membuat ya mantan partainya ya atau mantan sekjen partainya ya itu kalau bisa diriwehkan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan KPK ini ya. Nah ini juga suatu hal juga yang aneh buat saya ya. Masa Firly Bahuri yang sudah dinyatakan sebagai tersangka 7 bulan yang lalu tidak ditahan. Belum ditahan. Apakah kemudian Firly itu diduga memiliki informasi ataupun catatan rahasia mengenai kegiatan yang selama ini juga sedang terjadi yang juga diinformasikan oleh PPATK. Maksud saya ya, kalau Anda misalnya mentransfer uang ke saya melebihi 500 juta rupiah, pasti akan tercatat oleh PPATK. Jangankan 500 juta rupiah, itu PPATK aja sampai bisa tahu ya bahwa anak kecil, orang tua ataupun kakek-kakek itu nyetor duit untuk main judi online itu berapa besarannya ya kan? 10.000 rupiah, 100.000 rupiah atau sekian ribu rupiah, apalagi yang kemudian besarannya sampai ratusan juta ataupun miliaran. Apa yang saya katakan di sini ya, apakah PPATK juga memiliki informasi tentang itu dan KPK juga tahu. Saya beri contoh misalnya ya, apa yang diucapkan oleh teman saya Faisal Basri ya mengenai kasus penyelundupan nikel yang jumlahnya sampai 5,3 juta 5,3 ton juta ton atau itu ya. Kalau memang itu KPK juga itu berfungsi, kenapa itu nggak diterusin? Maksud saya, mau itu misalnya menyangkut nama seorang menteri ataukah ini menyangkut nama seorang mantu presiden, itu harusnya kalau memang kita benar-benar menerapkan equality before the law, itu harus dijalankan gitu loh. Kemudian jangan kemudian ini seakan-akan ini ditutupi ataupun tertutup ya. Padahal orang juga ingin juga tahu ya dari mana aja uang-uang itu mengalir. Termasuk juga ICW kan sekarang juga bertanya. Coba KPK itu dibongkar. Itu Harun Masiku itu dapat duit dari mana untuk membayar berapa 400 atau 600 juta rupiah itu ya. Gitu. Dan kalau buat saya 460 atau 600 juta rupiah itu ya, itu kalau buat seorang politisi itu nothing itu.
Karena teman saya aja yang ngomong sama saya nggak perlu nyebutin namanya. Saya tanya, lo kan seorang akademisi, lo bokek nggak punya duit, gimana lo kok bisa maju menjadi caleg dan insya Allah menang gitu kan? Ya terus terang aja Mas, itu dapat dari sana sini ya. Jadi dia menyebutkan lah jumlahnya juga berapa, kemudian sembako juga dapat dari mana. Itulah yang saya maksud, berarti dia ada lah, ketahuan lah siapa yang menjadi penyumbang, dan jumlahnya itu miliaran loh ya. Kalau itu kemudian jumlahnya cuma 400 juta buat seorang politisi, itu peanut itu. Pak Ikrar, tadi kalau soal uang-uang itu kan, kalau peredaran di partai politik kan emang kes-kesan ya, sering tidak lewat bank kan. Yang tadi Pak Ikrar juga bilang, uangnya dari mana gitu. Mungkin nggak, ini saya harus kritis ya, maksudnya mungkin nggak Sekjen PDIP dipanggil terkait dengan itu, karena kan mungkin saja itu bukan uang pribadi yang dipakai, mungkin ya, karena dia kan Harun Masiku kan nomor 5 ya sebenarnya kan, dia calon urutan dia nomor 6. Urutannya bukan nomor 5 ya? Enggak, nomor 6. Seingat saya gitu. Nomor 6. Jadi artinya artinya kan yang menang harusnya Nazarudin Kemas, tapi wafat sebelum sebelum pemilu, pas sebelum dilantik gitu ya. Terus nomor 2-nya Rizky Aprilia yang itu mau digantikan oleh Harun Masiku, yang kalau saya baca literatur saya adalah nomor 5, tapi lah. Intinya bukan yang seharusnya menggantikan gitu ya, intinya begitu. Nah, dan permintaan untuk mengganti dengan Harun Masiku itu kan datangnya dari partai ke KPU dan dikuatkan sebelumnya oleh putusan MA ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, apakah pemanggilan Harun Masiku, pemanggilan Hasto itu Sekjen PDIP karena ya sekalian juga meneruskan apa yang statement yang barusan Pak Ikrar sampaikan, bahwa kalau pribadi kan mungkin uangnya ya nggak segitu, mungkin gitu, atau peanuts, I don't know gitu ya, tapi mungkin dalam sisi itu akhirnya partai terlibat quote and quote gitu. Sekarang karena kita ini kan masih menggunakan 2 sistem, bukan cuma memilih orang, tapi juga ada yang memilih partai ya. Ini kan problem ini muncul karena kemudian suara-suara yang memilih partai itu masih banyak. Satu, kedua, Anda tahu kalau ada keributan di antara caleg dari partai yang sama ya, itu siapa yang harus menyelesaikan? Yang menyelesaikan itu adalah mahkamah partai atau pokoknya internal partai dulu. Internal partai ya. Lalu kemudian kalau internal partainya itu menyebut Harun yang akan menggantikan almarhum Kemas itu, apakah itu KPU bilang nggak bisa karena dia kan nomor sekian? Kan nggak bisa. Karena mahkamah partainya sudah mengatakan pokoknya kita maunya dia, karena dari sisi jumlah orang yang memilih partai jumlahnya juga cukup banyak, dan dari sisi misalnya dari orang-orang yang ada di atasnya Harun Masiku itu ya mungkin juga sama-sama memiliki hak yang sama, tapi kalau partai mengatakan si A atau si B itu udah nggak bisa diganggu gugat gitu kan, Patra? Ya, mungkin dalam konteks itu Sekjen PDIP dipanggil, dan kalau misalnya tadi kan dikatakan kemarin juga saya baca di beberapa media, nonton dan juga baca, itu kan kenapa Sekjen PDIP dipanggil? Karena kan di sini ada 4 tersangka, 3 sudah jadi terpidana, yang 1 masih buron. Jadi kasus ini dianggap ya belum selesai karena masih ada 1 yang masih buron gitu. Nah, itulah kenapa dipanggil. Nah, bagaimana supaya ada kepastian itu tidak terjadi terus-menerus gitu ya, in absentia tadi ya, atau ada hal lain lagi? Kalau ini perkaranya baru 3 bulan, Mbak Yasmin, ya oke lah, semua analisa bisa diterima, dikunyah, ditelan. Ya. Kita dalam harus posisi mengkritisi juga kan. Ya, saya setuju, saya setuju. Ya, boleh kita telan tuh. Ini masalahnya adalah sprindik pertama sudah keluar 9 Januari 2020. Dan sudah disidang. Maka kalau argumennya karena Harun Masiku belum tertangkap, lah itu tempo hari sidang you bawa apa? Masa saksi yang tadinya bilang gak ada keterlibatan, nanti mau dibilang ada keterlibatan gitu. Kalaupun ada saksi-saksi baru, ngapain aja pakai sprindik 9 Januari tempo hari? Berarti kan proses penyidikannya gak tuntas ini. Kesian loh, orang udah diadili dengan proses penyidikan yang nggak tuntas. Kenapa? Ini yang bahayanya. Jangan main-main KPK ya.
dalam ilmu hukum, kenapa harus ada penyidikannya sempurna dan lengkap? Karena orang diadili itu selain dari perbuatan yang salah, tapi peran dan posisinya harus tahu tuh penyidik. Tiba-tiba muncul ada peran misalnya A, B, C, kan kesian orang ini. Terus kalau dikatakan ada bukti baru? Saya kalau dia cuma sebulan 2 bulan 3 bulan belum ada persidangan, ya, ya jempol Mbak ya. Okay. Makanya saya bilang emang kalau manggil Pak Hasto orang masyarakat ya mau nunjukin KPK kerja gitu. Kalau anak gaul deh. Atau misalnya KPK serius ya, tanya sama KPK berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses hukum Harun Masiku itu berapa. Okay. Kalau dengar penjelasannya Prof, ngeri ini. Mestinya prioritasnya adalah pasal 2, pasal 3. Yang merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Ya kan? Itu yang harusnya menjadi prioritas. Nah, tapi pun kalau dia bilang bukti baru, ya, kita lihat aja faktanya deh. Habis manggil 3 orang. Ya, ini kita faktanya aja gampang deh ya. Saya ada 3 nih pertanyaan kalau memang ada bukti baru. Pertama, ya, itu buku catatan ya, ya, balikin. Ya, kalau emang nggak ada kaitannya dengan pembuktian. Ya. Udah 11 hari ya. Ya, udah 11 hari. Kenapa? Saya baca novel. Ya, J.K. Rowling 504 halaman, 2 hari selesai. Itu yang pertama. Kalau dia memang betul-betul ini kita bilang bahwa ada bukti baru katanya. Yang kedua, kalau dia bilang kepentingannya karena Harun Masiku belum tertangkap dan belum diadili, ngapain manggil Pak Hasto? Tangkap dulu mestinya. Iya. Iya dong. Kalau gagasan awalnya adalah bahwa ini masih ada buronan lari, ya dong. Dan akan ditemukan satu petunjuk, ya kan? Atau akan ditemukan yang namanya keterangan. Kalau saya jadi penyidik, Mbak, nggak bakal saya manggil orang. Nggak bakal. Kenapa? Kalau itu argumentasinya ya, maka yang pokok tangkap dulu dong. Ini kan Piala Eropa, lagi Piala Eropa ini, gitu loh. Piala Eropa ini butuh Prancis nggak bisa menang. Kenapa? Karena kalau menang dia kuasai ini. Piala Dunia dia menang. Ini kan Piala Eropa, istilahnya pilkadanya lah ini Piala Eropa. Iya dong. Jadi kalau argumen juru bicara atau penyidik bilang karena ada memang belum yang diadili, ngapain manggil orang, Pak? Tangkap dulu yang bersangkutan, nggak usah panggilin saksi. Karena apa? Karena kalau dipanggil saksi-saksi itu, beliau ini semua udah dipanggil dulu penyidikan pertama, bahkan datang ke sidang, gitu loh. Nah, yang ketiga nih, ya, kaitannya dengan Sadap. Ya. Kalau memang ada Sadap, yang katanya tadi ada Sadap, ya, supaya nggak wasangka, ya, ada batu di balik udang, ya dong. Beri penjelasan ke masyarakat, ya, beri fakta, ya, tertangkap itu. Kan intinya adalah keterkaitan. Ya, saksi apakah ada apa enggak. Tapi kalau enggak ada ini, kalau enggak ada Prof, ya saya juga enggak berani dalam arti ya kan kita kan ya kan lihat ini kan KPK kalau dibejekin terus begini caranya karena orang-orang ini kan kasihan juga Prof. Bener enggak? Ya, kalau saya sih intinya ya kalau memang ada kerjasama yang baik antara KPK dan kepolisian atau kemudian juga dengan BSSN. Iya. Pasti tahulah di mana Masiku itu berada. Pertanyaan saya juga ya, kalau itu kemudian dari Januari 2020 dan sekarang Juni 2024 ya. 4 kali itu lebaran, berarti 4 tahun 5 bulan atau 4 tahun 6 bulan. Lah, pada masa itu apa yang terjadi? Masyarakat juga perlu dijelaskan. Kenapa itu kok nggak berlanjut? Apakah kebetulan waktu itu Jokowi masih bagian dari PDIP dan kemudian Jokowi memerintahkan KPK untuk tidak melanjutkan kasus Harun Masiku? Ini juga kita perlu tahu.
Nah, kenapa ketika sekarang PDIP dan Jokowi tidak lagi dalam satu perahu yang sama, lalu kemudian ini muncul kembali? Kan gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu yang harus mendapatkan jawaban. Dan kalau misalnya polisi juga udah berkata bahwa kami udah mendapatkan indikasi dia berada di sini, KPK pada saat itu kenapa nggak langsung nyosor cari orang itu? Kenapa kemudian sekarang katanya Marwata bilang dalam seminggu ini Harun Masiku akan kami tangkap, ya. Ternyata sekarang masih harapan dan berharap Hasto akan memberikan informasi di mana dia berada. Itu kan aneh. Buat saya memang perlengkapan yang dimiliki KPK nggak cukup untuk melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku sampai kemudian minta informasi dari Hasto. Itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Oke, jadi saya juga mau minta closing statement dari masing-masing. Bahwa tadi sempat disebutkan bahwa jangan-jangan karena 11 hari di keep itu ya barang yang disita, apakah memang menurut Anda ini jangan-jangan emang nggak ditemukan apa-apa atau memang harusnya nggak ditemukan apa-apa sehingga 11 hari di keep terus atau kenapa itu jadi lama? Jadi closing statementnya 2022 Piala Dunia menang Prancis, ya penalti dengan Argentina, ya dong. Nah sekarang Piala Eropa 2024 banyak orang pingin ya Prancis ini kalah. Maka caranya adalah ganggu atau patahin kakinya Mbappe atau ya Griezmann. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama sudah 4 tahun. Yang kedua kenapa nggak ditangkap? Yang ketiga sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk soal Harun Masiku ini. Tapi ada kemungkinan ya dan ada dugaan keras ya melihat sudah 4 tahun tidak tertangkap-tangkap ya ini kaitannya dengan Prancis mau juara lagi nih. Nah itulah closing statementnya. Oke. Ya kan? Oke. Ya silakan Pak Ikrar. Ya saya hanya ingin mengatakan ya kasus Harun Masiku itu bukan suatu yang extraordinary ya. Dalam kaitannya dengan persoalan yang tadi saya katakan bertambah atau tidaknya suara yang didapat oleh seorang calon anggota legislatif ya. Ini kasus ini banyak ya. Tadi saya katakan bahwa saya mengikuti beberapa kasus ya di mana sebuah partai politik kemudian dimenangkan dan kemudian akhirnya salah seorang dari caleg dari partai itu kemudian mendapatkan kursi itu ya. Itu kan juga banyak terjadi ya. Itu apalagi sekarang berseliweran suara misalnya apakah ini suara dari sesama anggota partai atau yang tidak anggota partai itu juga terjadi ya. Sekarang coba Anda baca ya. Itu bagaimana kasus DKI Jakarta itu ya. Saya beri contoh misalnya Habibur Rahman itu mengatakan alhamdulillah saya adalah satu-satunya wakil dari DKI yang kemudian terpilih lagi. Beberapa temannya kan dari partai lain tentunya itu tidak terpilih lagi. Ya, kemudian ada yang mengatakan ini mendapatkan gangguan. Nah, apakah itu suatu kasus yang benar-benar hebat? Kemudian bagaimana suara itu berpindah dan bagaimana permainan uangnya itu misalnya terjadi ya. Saya beri contoh misalnya, Mas Hinton pernah mengucapkan ya dalam satu podcast bahwa dia mengeluarkan uang itu sekitar 10 miliar rupiah di dalam pilkada DKI Jakarta. Pilkada maksud saya pemilu legislatif di Jakarta kemarin ya. Dan tidak sedikit orang yang mengeluarkan uang lebih dari itu, tapi juga tidak terpilih. Maksud saya, apakah kemudian itu menjadi suatu bahan pertanyaan masyarakat? Wah, perlu diselidikin itu duitnya kemana aja itu, ya? Apakah itu menjadi suatu yang sangat penting? Nah, apalagi kalau ini kejadiannya sudah 4 tahun 6 bulan yang lalu. Di mana itu yang tadi saya katakan, kalau memang ini suatu hal yang benar-benar extraordinary dan penting, harusnya itu nggak ada jeda antara Januari 2020 kemudian menunggu sampai Mei 2020 begitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita. So
apa yang salah dengan KPK? Kenapa kemarin berhenti kok sekarang baru dilanjutkan? Apakah ini KPK ingin menunjukkan bahwa ini KPK periode yang sekarang ini bekerja ya? Apalagi Anda tahu masyarakat juga sedang menyoroti bagaimana pemilihan calon anggota KPK yang akan datang, termasuk juga anggota Dewas yang akan datang. Kenapa? Karena tidak sedikit kecurigaan bahwa biar bagaimanapun ada kepentingan penguasa di dalam proses-proses pemilihan tersebut. Jadi inilah ya. Terus terang saya itu sedih dengan KPK. Kenapa? Saya dulu termasuk bagian dari komunitas yang menjadi pendukung KPK ya. Kenapa demikian? Karena memang kita harus menyelamatkan KPK sebagai suatu institusi yang memang pada saat itu diharapkan bisa menangani berbagai kasus-kasus korupsi yang tidak bisa dijalankan baik itu oleh polisi maupun Kejaksaan Agung. Ya, kenapa demikian? Karena Anda tahu itu begitu rumitnya, makanya kemudian dibuatlah suatu institusi anti rasuah ini supaya ini nggak ada kaitannya lagi dengan birokrasi pemerintahan dan kemudian mudah-mudahan ini lebih independen, lebih kemudian berhasil ya. Mengembalikan uang-uang negara yang dikorup yang jumlahnya melebihi 2 miliar ke atas. Tapi kalau Anda lihat sekarang nih KPK sampai menangani kasus-kasus yang boleh dikatakan dalam tanda kutip receh, itu kemudian menjadi tanda tanya besar. Itu berapa biayanya untuk menyelidiki atau mencari DPO orang-orang yang receh-receh itu, sementara koruptor-koruptor yang nilainya itu bukan lagi misalnya 2 miliar rupiah saja, tapi sampai ratusan miliar atau bahkan mendekati triliun, itu kemudian orang bertanya, kenapa nggak lo yang bahas yang gitu-gitu yang bisa mengembalikan uang kepada negara ini yang jumlahnya juga sangat signifikan. Jadi antara pengeluaran negara yang dari pajak rakyat itu untuk misalnya menangani sesuatu kasus-kasus yang tidak signifikan dari sisi anggaran, tapi kemudian ini kenapa ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan kemudian ini menutupi berbagai kasus-kasus penting yang tidak diselesaikan oleh KPK. Oke, terima kasih Prof. Ikrar dan juga Bung Patra. Saya sebenarnya pengen melanjutkan nanya nih soal kenapa kok bisa bilang jangan-jangan sudah lewat gitu, tapi ya udah kita berharap Harun Masiku betul-betul ya belum itu tadi yang disebut dan bisa tertangkap dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menyaksikan Open Minded dan jangan lupa klik like and subscribe, juga saksikan program lainnya yakni Mimbar Bebas dan Bang X Nabi di Diskursus.net. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.